sekali bisa bertemu melalui Zoom, dan kita itu bersyukur kepada Tuhan oleh karena Our Daily Bread itu mengorganisakan meeting yang seperti ini ya, yang mungkin mempunyai suatu signifikansi yang penting sekali dalam kehidupan kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi topik yang diberikan kepada saya, seperti saudara tahu, itu adalah mengenai spiritual fatigueness. Dan saya akan gabungkan emotional and spiritual fatigueness. Jadi saya akan share screen. Jadi saya akan gabungkan ini topik ini menjadi emotional and spiritual fatigueness ya. Jadi suatu kelelahan emosi dan kelelahan spiritual, saudara. Saudara, ini bukan merupakan suatu seminar mengenai kelelahan physical dan psychological. Tadi yang saudara itu dengar, kesaksian itu sebagian besar kemungkinan memang ada masalah depression, oleh karena physical dan psychologically hamba Tuhan tadi mempunyai gangguan begitu. Jadi yang kita bicarakan ini tidak membicarakan physical psychological yang menjadi ranah kedokteran, yang kadang-kadang itu disebut sebagai CFS atau chronic fatigue syndrome. Dan itu biasanya dialami juga oleh penderita COVID-19, ya barangkali sampai 2 bulan pertama itu seringkali itu begitu. Jadi ada insomnia, tidak bisa tidur, dan tidur itu lelah, bangun pun tetap lelah. Tapi itu masalah kedokteran ya. Jadi saudara, saya tidak akan membahas masalah itu dari sudut itu. Begitu. Jadi kelelahan rohani atau spiritual fatigueness ini sebetulnya merupakan suatu topik yang tidak mudah untuk difahami, saudara. Gitu. Jadi efeknya itu merugikan, akan pelayanan dan kesaksian itu bahkan bisa melumpuhkan. Nah, biasanya itu ditandai oleh hal-hal yang mungkin permulaannya yang tidak disadari dulu. Itu ada kelelahan emosional. Nah, kelelahan emosional itu sebagai efek, saudara. Jadi akibat, nah seringkali ada faktor pencetusnya, yaitu mungkin ada problem-problem baik dalam keluarga maupun di dalam pelayanan. Ya, sulit sekali bekerja sama, mendapatkan perlakuan yang tidak fair, dan barangkali penerimaan yang kurang, dan rasa kurang dihormati, dan sebagainya. Sehingga ada orang-orang yang emotionally itu memang mengalami gangguan oleh karena memang ada faktor-faktor pencetusnya seperti ini. Tetapi juga bisa ditandai dengan kelelahan spiritual dalam arti yang berbeda dari emosional tadi, saudara. Jadi kalau kelelahan spiritual itu karena predisposingly, itu secara faktor bawaan, yaitu individu sebagai hamba Tuhan mungkin itu pemalas ya. Khususnya malas di dalam mencari Tuhan. Dan biasanya tidak mempunyai disiplin di dalam belajar firman Tuhan dan bergumul teologia dari waktu ke waktu, ya, menggumuli kebenaran firman Tuhan dengan rajin dari waktu ke waktu, sehingga jarang sekali dan hampir tidak pernah mendapat penyingkapan firman yang baru dan signifikan. Nah, sehingga orang-orang hamba Tuhan yang seperti ini itu tidak mendapatkan alasan untuk bisa bermegah. Ya, ini bukan bicara mengenai spiritual arrogancy ya. Bukan bicara mengenai kesombongan spiritual, kesombongan rohani, bukan. Tetapi hamba Tuhan itu bermegah, itu penuh dengan pengucapan syukur oleh karena mendapatkan firman-firman yang baru yang dari Tuhan. Nah, banyak hamba Tuhan yang sebetulnya mengalami kelelahan spiritual oleh karena kemalasan di dalam sikap hidupnya yang hampir tidak pernah. Terus realitanya tidak pernah betul-betul mencari akan pergaulan dengan Tuhan secara pribadi dan firman-Nya tentunya. Jadi saudara, biasanya kalau bicara mengenai spiritual fatigueness ini
ini hal yang tidak disadari, seringkali itu sudah hadir sebagai akibat. Tetapi yang disadari, itu seringkali yang saya jumpai, itu disadari oleh individu yang sebenarnya cukup peka rohani, saudara. Yaitu individu-individu yang peka rohani, tetapi berkanjang di dalam dosa tertentu. Saudara sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, kita tidak imun dari dosa. Yesaya pasal 59 kan mengatakan, kan, yang menceraikan kamu dari Tuhan itu oleh karena dosamu. Jadi kalau sampai kita spiritually fatigue, ini berbeda sekali dengan apa yang tadi diceritakan oleh kesaksian itu. Sebagian besar dari hamba Tuhan itu spiritual fatigue oleh karena memang jauh dari Tuhan. Oleh karena dosa-dosa tertentu. Tapi ini aneh, saudara. Oleh karena di dalam pengalaman yang saya lihat, seringkali individu-individu tersebut itu masih produktif. Nah, sehingga bisa memakai defense mechanism, yaitu mekanisme pertahanan dalam jiwanya. Ada puluhan macam mekanisme, antara lain repression, ya kan, replacement, reaction formation, dan sebagainya, yang seperti dilakukan oleh pendeta Raffi Sakarias, yang sampai lebih dari 10 tahun berkanjang di dalam perzinahan sebelum dia meninggal dunia, dan orang lain tidak ada yang tahu. Tapi sebetulnya spiritual itu bankrupt. Meskipun dia masih produktif. Tapi ini adalah spiritual fatigueness yang dia itu seolah-olah tidak mau rasakan. Padahal dia itu jauh sekali dari Tuhan. Begitu juga pendeta Bob Pierce, pendiri dari World Vision International, yang sampai matinya itu masih sangat produktif sekali. Tetapi spiritual itu bankrupt. Oleh karena apa? Dia menyimpan dosa-dosa yang tertentu yang tidak pernah diselesaikan dengan Tuhan. Jadi emotional dan spiritual fatigueness dari individu-individu seperti saudara dan saya, itu sebetulnya merupakan emotional dan spiritual fatigueness dari orang yang kehidupan dan pekerjaannya memang menuntut kualifikasi khusus. Jadi saudara tahu bahwa hidup sebagai hamba Tuhan, itu ada tuntutan supaya kita itu harus memenuhi kualifikasi tertentu. Nah, saudara tahu ya, bahwa gereja Tuhan itu gereja dibangun oleh Tuhan Yesus di atas landasan iman yang dianugerahkan Tuhan. Bukankah di dalam Matius pasal 16 itu kepada murid-murid Yesus menanyakan, menurut kamu anak manusia itu siapa? Dan Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau. Oleh karena yang berkata ini bukan engkau, tetapi roh Bapakku. Di atas iman yang completely by grace ini. Iman yang hanya oleh karena anugerah Allah. Aku akan membangun gerejaku. Jadi ini masalah spiritual yang hanya bisa terjadi dan dialami oleh orang yang mendapatkan anugerah. Nah, untuk bisa hidup dalam anugerah ini, ternyata ada kualifikasi respon iman yang luar biasa sulitnya. Nah, seringkali itu disebutkan di dalam perjalanan Ordo Salutis. Jadi saudara tahu sebagai hamba Tuhan bahwa ada tahapan di dalam perjalanan iman setiap orang percaya. Dan tahapan itu bisa dimulai dengan yang disebut sebagai born again. Yaitu kita bisa mengenal dan percaya oleh karena adanya prevenient grace dari Tuhan yang memungkinkan kita percaya. Jadi Roh Kudus melahirbarukan roh kita. Sehingga kita bisa memulai akan langkah pertama di dalam perjalanan iman yang ada dalam anugerah tadi. Dan orang yang biasanya mendapatkan born again ini biasanya akan mengalami suatu kesempatan yang disebutkan justification. Jadi being justified by faith. Itu artinya meskipun dia masih jatuh bangun di dalam dosa, tetapi statusnya adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Jadi ini adalah status, tidak sama dengan realita praktisnya. Kenapa statusnya begitu? Ya oleh karena
Kristus sudah menebus dosa-dosanya. Dia sudah dilahirkan baru di dalam Roh Kudus. Jadi realita praktis dengan status ini kadang-kadang berbeda. Oleh karena ini merupakan realita tahapan di dalam perjalanan orang percaya. Jadi orang yang sudah mendapat justifikasi itu seharusnya ada tanda-tandanya, yaitu dia tidak sengaja jatuh dalam dosa. Dia membenci dosa. Jadi kalau dia masih sengaja berbuat dosa dan tidak membenci dosa, maka masalah born again tadi menjadi big question mark. Tanda tanya, apa betul dia sudah dilahirkan baru? Sebagai hamba Tuhan yang katanya mendapat anugerah, kok tidak takut berbuat dosa? Jadi justification itu menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan kalau itu betul terjadi. Begitu juga yang namanya repentance, yaitu pertobatan yang seharusnya ditandai dengan major repentance, yaitu repentance yang tidak diulang-ulang begitu saja. Jadi kalau orang yang betul-betul hidup di dalam anugerah Tuhan, meskipun masih jatuh dalam dosa, tetapi ada pengalaman kemenangan atas dosa yang selesai. Jadi bukan terus-menerus kembali jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Dan kemudian kita tahu orang yang hidup di dalam born again itu dengan sendirinya menjadi anak Allah, yaitu adopted. Jadi kita mengalami adoption atau kita diambil as if sebagai anak-anak tebusan Allah. Dan sejak itulah kita berjalan di dalam suatu perjalanan yang namanya sanctification. Bukankah di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 itu dikatakan berjalanlah di dalam roh, maka kehendak daging kamu tidak akan lakukan. Jadi seharusnya ini merupakan sesuatu yang progresif. Yang makin lama kita makin dibentuk menjadi serupa dengan gambar Kristus sampai masa glorification nanti. Jadi saudara, pada saat kita bicara mengenai emotional dan spiritual fatigueness, kelelahan rohani, ini sebetulnya bicara mengenai status saudara dan saya yang memang harus hidup di dalam suatu tahapan iman. Dan di dalam sanctification, saudara dan saya harus mendemonstrasikan suatu progression. Berarti pertumbuhan rohani. Makanya bukan sesuatu yang mudah. Plus, saudara dan saya dituntut untuk membina dan membimbing. Kadang-kadang bukan cuma puluhan, bukan cuma ratusan, bahkan ada yang ribuan anggota jemaat. Untuk masuk di dalam perjalanan tahapan ordo salutis. Sama seperti saudara. Jadi di tengah suatu kondisi hidup dalam iman yang adalah anugerah, kita ternyata berada di dalam kehidupan dan pekerjaan yang menuntut kualifikasi yang khusus. Tidak heran jikalau hamba-hamba Tuhan mengalami fatigueness. Jadi ordo salutis itu membutuhkan kualifikasi dengan tuntutan tinggi, yaitu tuntutan terhadap diri sendiri yang tinggi, tapi juga kita tahu kita harus membimbing akan jemaat kita dengan suatu kemampuan dan disiplin dan pertanggungjawaban yang sangat tinggi pula. Jadi saudara, hanya mereka yang mengalami progressive sanctification yang berlayak dan boleh memegang jabatan-jabatan pemimpin di gereja. Tapi kalau tidak mengalami progressive sanctification, seharusnya tidak. Makanya disebutkan di dalam Ibrani pasal yang ke-5, makanya disebutkan bahwa seharusnya sesuai dengan waktu. Seharusnya kita semua itu sudah menjadi guru, menjadi gembala, menjadi penetua, menjadi majelis gereja, bisa mengajar, bisa membimbing, bisa menggembala. Tapi sebagian besar dari jemaat sebetulnya masih kekanak-kanakan. Bahkan hamba Tuhan dan majelis gereja pun seringkali tidak mengalami pertumbuhan. Sehingga tidak sembarang orang itu boleh menerima jabatan sebagai hamba Tuhan. Yang pada zaman Alkitab disebutkan sebagai presbyteros, yaitu tua-tua, majelis gereja.
Ya, makanya di dalam 1 Timotius pasal 3 dan diulang dalam Titus pasal 1 disebutkan, seharusnya mereka adalah orang yang tidak bercacat. Berarti tidak menjadi batu sandungan melalui lidah atau melalui sikap hidup. Mau menjadi peleter yang suka membesar-besarkan akan dirinya. Seharusnya tidak bercacat dalam pengertian, jangan sampai tingkah laku, kata-kata, dan perbuatannya itu menjadi batu sandungan. Jadi kalau di dalam kehidupan saudara sebagai hamba Tuhan, saudara itu ternyata mempunyai cacat tertentu, apalagi cacat yang sulit sekali bagi jemaat untuk bisa memaafkan. Saudara sudah membuat pelayanan kebenaran firman Tuhan itu menjadi lumpuh. Saudara seharusnya suami dari satu istri atau istri dari suatu suami. Berarti monogami. Bukan seorang penjinah di dalam segala bentuknya. Oleh karena seringkali monogami, tetapi ternyata kehidupannya poligamus. Oleh karena sering berimajinasi kotor. Suka selalu melihat akan situs-situs porno. Nah, orang seperti itu tidak seharusnya melayani mimbar gereja. Jadi suami dari satu istri itu artinya seperti itu. Yaitu pribadi yang setia dan memang bisa mencintai istri dan keluarganya. Memang mencintai. Dan bukan terpaksa berbuat baik terhadap istri dan suaminya. Tetapi memang mencintai. Berarti seharusnya menjadi family man atau family woman. Yaitu orang yang betul-betul menjadi berkat di dalam rumah tangganya sendiri. Yang dapat menahan diri. Yaitu emotionally mature. Yaitu secara emosi itu cukup dewasa. Dan emosinya juga healthy, itu artinya sehat, dan stabil, dan tidak meledak-ledak. Jadi berarti orang itu seharusnya disebutkan dalam 1 Timotius bijaksana. Berarti dia sopan, suka memberi tumpangan, berarti sangat senang sekali untuk melayani orang. Apalagi rumahnya juga terbuka, sehingga suka sekali untuk melayani orang yang bisa tinggal dalam rumahnya. Cakap mengajar orang, ya bisa berkhotbah dan mengajar. Seharusnya demikian, dan bukan peminum. Berarti tidak terjerat dengan berbagai macam addiction atau kecanduan apa saja. Bukan hanya peminum, tetapi juga game online. Kalau hamba Tuhan sukanya cuma main game, saudara tidak boleh naik mimbar. Bukan pemarah, melainkan peramah. Pemarah seringkali hanya muncul di hadapan istri dan anak-anaknya. Tetap juga, ingat, di dalam Matius pasal 12 disebutkan semua kata yang keluar dari mulutmu akan dipertanggungjawabkan di muka kursi pengadilan Allah. Jadi bukan hamba uang. Jadi bukan orang yang pikirannya hanya untuk bersenang-senang dan menikmati akan dunia ini. Nah, bukan seorang yang tidak bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Dia adalah kepala keluarga yang baik, yang disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Bukan seorang baru bertobat. Jadi bukan orang Kristen baru dan boleh menjadi hamba Tuhan. Tapi orang yang sudah belajar tumbuh melalui suatu proses sanctification seperti tadi. Dan kehidupannya punya reputasi baik di masyarakat. Berarti jangan sampai ada orang-orang yang menilai dengan negatif terhadap dirimu. Dalam soal uang, dalam soal sikap, barangkali di jalan pun ada banyak hamba Tuhan yang cuek terhadap tetangga, terhadap orang, tidak ramah. Waduh, harusnya mempunyai reputasi yang baik di masyarakat. Jadi saudara bisa membayangkan, ini adalah tuntutan yang memang tanda petik hanya orang yang dewasa, yang matang, yang luar biasa, yang menuntut sebetulnya pertanggungjawaban yang tidak mudah. Sehingga tidak heran jika hamba-hamba Tuhan seringkali mengalami kelelahan emosional. Dan bahkan kemudian kelelahan spiritual. Nah, semua ini membutuhkan iman yang dewasa. Plus kepribadian yang sehat dan dewasa. Dan saya di tempat lain juga pernah mengatakan mengenai orang yang bernama James Fowler ini, yang di dalam suatu studinya menemukan bahwa ternyata iman Kristen pun itu ada tahapannya. Jadi ternyata sebagian besar dari orang Kristen mungkin tahapannya tahapan 0, 1, 2, dan 3 saja.
James Waller mengatakan ada 7 tahap. Nah, seharusnya yang bisa menjadi hamba Tuhan itu hanya tahapan yang keempat, 5, dan 6. Nah, tahapan yang 0 itu tahapan orang beriman yang tetapi disebutkan undifferentiate. Itu artinya orang kalau Kristen, dia cuma datang ke gereja dan tidak mengerti tujuannya apa. Dia cuma datang aja ke gereja. Tidak mengerti tujuannya apa, itu undifferentiated faith. Di gereja barangkali cuma main HP saja. Tapi minggu depan datang lagi. Dan setiap kali kebaktian mungkin dia tidur. Tetapi minggu depan datang lagi. Yaitu orang Kristen kayak apa? Ya, undifferentiated faith itu seperti itu. Tetapi kalau sampai strukturnya lebih baik lagi dikit. Nah, kepribadiannya mungkin sudah mulai mendukung sehingga tahapan imannya namanya intuitive projective faith. Nah, orang ini sudah ada maunya dan sukanya, tetapi belum ada hubungannya dengan Tuhan dan firman-Nya. Jadi orang ini kalau ditanya kenapa ke gereja, ya dia senang. Kenapa senang? Senang oleh karena di gereja dia itu punya teman-teman baik. Senang oleh karena suka sekali melihat suasana gereja, lagu-lagu gereja, bahkan mungkin diminta untuk main piano di gereja, tapi dia sendiri belum tertarik kepada firman Tuhan. Jadi intuisinya sudah memproyeksikan iman, tapi iman yang masih rendah sekali. Hanya kesukaan secara subjektif. Jadi kalau strukturnya lebih baik lagi dikit, nah dia disebutkan oleh Fowler sebagai mythical literal, yaitu orang ini sudah punya reason sekarang, ada maunya. Kalau ditanya kenapa jadi Kristen, ya oleh karena saya senang sebetulnya itu butuh Tuhan. Loh, butuh apa? Ya aku kalau sakit aku doa pada siapa? Kalau aku ingin toko saya maju, saya doa pada siapa? Kalau aku ingin dapat menantu yang baik, aku doa sama siapa? Ya, isi doanya mythical literal itu completely cuma minta-minta saja sama Tuhan. Dia tidak pernah membaca Alkitab, bergumul dan mencari hadirat Tuhan. Nah, orang mythical literal kadang-kadang itu menjadi orang yang tingkah lakunya mengagumkan. Misalnya aja, ibuku kena cancer. Waduh, terpaksa aku doa dan puasa sekarang. Kadang-kadang sampai berminggu-minggu doa dan puasa. Tapi sebetulnya supaya Tuhan mengabulkan. Apa enggak boleh? Ya boleh, tetapi ini pincang. Oleh karena dia sendiri belum ingin dan mengenal firman Tuhan. Belum betul-betul mau bergaul mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi orang Kristen bisa mendemonstrasikan yang seperti ini. Nah, hamba Tuhan seringkali sampai kepada tahapan sintetik konvensional karena sudah belajar di sekolah teologi, sehingga bisa copy paste. Yaitu sintetik konvensional ini adalah orang Kristen yang sudah bisa mengulang apa yang dia terima dari hamba Tuhan atau dari dosen atau apa untuk diajarkan kepada orang lain, tapi dirinya sendiri belum menghidupinya. Dia cuma mengcopy paste. Nah, seolah-olah kalau sampai ditanya kenapa kamu mengabarkan Injil? Ya oleh karena itu ajaran gerejaku supaya mengabarkan Injil. Tapi sebetulnya dia tidak melakukannya oleh karena Roh Kudus yang menggerakkan jiwanya. Jadi ini aneh sekali, tetapi real, saudara. Jadi banyak orang itu, saya harus berkunjung ke orang sakit. Kenapa? Ya saya pendeta. Loh, tapi bukan oleh karena mencintai akan jemaat. Yang sebetulnya membutuhkan penggembalaan dari saudara dan saya. Jadi ini pribadi sintetik conventional faith. Dia belum mampu sebetulnya mengatasi akan fatigness dari spiritualnya oleh karena dia sendiri belum kenal dan bergaul dengan Tuhan. Baru nanti kalau levelnya individuatif, reflektif, dan lebih lagi konjunktif dan sampai universalizing faith, barulah orang ini mulai tahu kalau betul Allah itu ada, aku ingin mengenal dia, ingin bergaul dengan dia, sehingga meskipun mendengarkan khotbah dari rekan kerja yang membosankan barangkali, tetap dia percaya bahwa Tuhan menitipkan firman melalui orang itu untukku, sehingga khusus aku akan mencatat dan aku akan menggumuli lagi dan bertanya kepada Tuhan, kenapa engkau menyingkapkan ini kepadaku?
Nah, jadi saudara semua yang tadi disebutkan, requirement untuk bagaimana seorang itu bisa menjadi hamba Tuhan, ternyata tinggi sekali tuntutannya. Kualifikasinya juga harus tinggi. Bahkan level imannya pun harus dewasa. Yang seringkali sebagian besar dari hamba Tuhan cuma sampai level sintetik konvensional. Sehingga dia mengalami kelelahan rohani. Oleh karena apa? Oleh karena tergantung kondisi sekarang. Kalau yang dia lakukan mendapat sambutan, kalau yang dia lakukan itu dipuji, ya dia itu senang. Tapi begitu ada celaan, ada kritik, ada sikap penilaian yang kurang, langsung dia depresif, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena imannya masih sintetik konvensional. Dia belum mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Jadi plus, jikalau kita mau perhatikan, banyak hamba Tuhan mengalami emotional dan spiritual fatigueness. Itu oleh karena memang masalah yang menjadi tanggung jawabnya sebetulnya membutuhkan yang namanya EQ, yaitu emotional intelligence. Jadi kalau seorang itu mempunyai EQ atau emotional intelligence, dia punya ability, kemampuan untuk bisa melihat, bisa memakai, bisa memahami, bisa memanage, dan bisa menghandle emosinya sendiri. Jadi tidak setiap emosi itu bisa mengalir secara spontan begitu saja, tetapi orang dengan emotional intelligence, dia bisa mengatur emosinya. Dia tahu, bahkan kepada anaknya yang kecil pun, dia bisa menahan diri dan menghadirkan akan emosi yang memang appropriate. Kepada anak remajanya yang bandel dan berani ngebantah, dia bisa mengatur emosinya yang appropriate. Sehingga kepada siapa saja, dia menjadi blessing. Nah, orang yang seperti itulah yang bisa mengatasi, bahkan bisa menghindari akan emotional fatigueness. Oleh karena memang di dalam dirinya ada modal. Jadi semakin dewasa dan semakin sehat jiwa seorang, semakin baik EQ-nya, sehingga semakin bisa dia berempati. Jadi orang-orang sebagai hamba Tuhan yang EQ-nya baik, dia mampu bisa merasakan pergumulan orang lain, kesusahan orang lain, pikiran yang berbeda dari orang lain pun dia bisa pahami dan terima. Sehingga dia bisa bereaksi kepada people, kepada orang lain secara appropriate. Siapa saja, bahkan orang yang tidak menyukai dirinya. Orang bahkan yang sentimen, orang yang bahkan seringkali mengkritik dirinya. Nah, orang dengan emotional intelligence, dia bisa bereaksi dengan tepat. Dia bisa adjust to environment. Dalam kondisi kadang-kadang tidak punya uang. Dalam kondisi barangkali di rumah ada yang sakit-sakitan. Tetap juga kondisi environment seperti apapun juga, dia bisa menyesuaikan diri dengan baik. Dia tidak menjadi korban daripada lingkungan yang kebetulan itu menjadi kurang baik. Dia mampu mengenali dan menilai dan mengevaluasi diri sendiri dengan objektif. Sehingga tahu bahwa bagian tertentu harus diperbaiki dari dirinya. Bagian yang lain harus distimulate untuk growth. Nah, dia dapat memikul tanggung jawab sesuai dengan need. Jadi tanggung jawab sesuai dengan apa yang memang diperlukan dan tidak lagi diatur oleh dorongan subjektif, yaitu what I want. Itu yang aku inginkan. Tidak lagi. Tetapi yang aku butuhkan selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip kebenaran yang Allah sendiri sudah singkapkan. Ya. Jadi people dengan EQ yang tinggi itu mempunyai greater mental health, mempunyai kesehatan jiwa yang lebih baik, sehingga mempunyai job performance yang baik sebagai hamba Tuhan. Dalam kondisi saudara harus kerjasama dengan orang lain, dengan sesama hamba Tuhan, dengan majelis gereja, dan ada suatu deskripsi kerja yang saudara dan saya harus penuhi, dan saudara bisa memenuhinya dengan baik. Nah, menjadi seorang dengan leadership skill, mampu memimpin, dan mampu menghadirkan suasana yang lebih baik, bahkan di dalam rumah tangganya sendiri. Jadi seorang yang bernama Peter Sashiro ini di dalam Emotional Healthy Spiritually, pernah diterjemahkan oleh Perkantas ini bukunya, mengatakan bahwa mustahil seorang itu dapat mempunyai spiritual yang mature
mempunyai kondisi rohani yang dewasa jikalau emotionally dia tidak mature. Jadi mustahil dapat punya spiritual mature tanpa emotional yang mature. Jadi emotional mature itu menjadi bagian seorang mungkin mempunyai spiritual yang mature. Begitu. Jadi emotional problem termasuk mudah mengalami fatigueness itu biasanya terbentuk di mana? Itu terbentuk itu melalui fixation, yaitu pada masa dia lahir sampai remaja. Nah, saya ulangi ya. Kenapa saudara-saudara tertentu itu mempunyai sosok bakat, gampang sekali mempunyai emotional dan kemudian spiritual yang fatigue. Ya, kenapa? Kelelahan emosi dan kelelahan spiritual. Kenapa gampang? Oleh karena punya pengalaman sejak lahir, yaitu pengalaman fixation, yaitu tahapan di dalam perkembangan jiwanya yang tidak terpenuhi. Jadi suatu kemacetan pada tahap tertentu. Jadi pengalaman unfulfilled primary needs di dalam jiwa saudara sejak lahir. Ya, dalam developmental prosesnya. Makanya kita perlu kenali bagaimana problem itu mulainya berkembang. Bagaimana problem itu memanifestasikan dirinya. Dan saudara, jangan cuma melihat tahapan yang sekarang, di mana saudara sudah menjadi hamba Tuhan. Tetapi saudara juga belajar untuk mengenali modalnya. Sebenarnya saudara itu sudah terima sejak lahir di dalam pengalaman di dalam keluarga kita semua yang tidak sempurna. Dan saudara, Erik Erikson itu di dalam social developmental psychosocial developmental stages-nya, dia mengatakan bahwa anak usia umur 0 sampai 2 tahun seharusnya membutuhkan yang namanya trust. Nah, trust itu rasa percaya supaya bisa nantinya bisa kerjasama dengan orang, bahkan bisa mempercayai kepada Tuhan, bahkan mempercayai diri sendiri. Loh, apa itu? Ini penting sekali. Oleh karena apa? Jikalau anak pada usia 0 sampai 2 tahun lahir dari keluarga di mana orang tuanya tidak mencintai dia. Orang tuanya banyak konflik. Orang tuanya mengabaikan dirinya. Mungkin anak baru lahir, dia bangun pada pukul 2 pagi, mamanya marah-marah, kemudian dengan kasar mengganti popoknya, memberikan air susunya dengan suara yang tidak enak, dengan sikap yang tidak enak. Ya, anak itu meskipun baru usia 3 bulan, jangan saudara-saudara pikir dia itu tidak bereaksi. Jiwanya sedang mengembangkan pola yang namanya mistrust. Mistrust itu artinya sebetulnya saya tidak menyukai manusia. Oleh karena apa? Manusia yang pertama yang hadir dalam jiwa hidup saya adalah mamaku. Pada saat hadir, jiwaku tuh takut. Aku gelisah. Aku tuh tidak senang. Nah, itu permulaan daripada jiwa mistrust yang kemudian hari terus sulit kerjasama dengan orang. Sehingga salah mengerti, sehingga terus-menerus ada konflik. Sehingga selalu menjadi orang yang maunya sendiri, memaksakan kehendak. Dan menyebabkan 1001 masalah di dalam hidupnya. Di dalam kerjasama menjadi hamba Tuhan, dia selalu maunya sendiri. Oleh karena apa? Jiwanya seperti mistrust. Jiwanya bukan trust. Kalau jiwanya trust, lahir dari keluarga dengan orang tua yang mengasihi dirinya, kehadiran bapak ibunya itu merupakan kehadiran manusia yang menyenangkan dan memberikan kebahagiaan. Maka sepanjang umur hidupnya, dia terus mempunyai hope, pengharapannya, tidak pernah padam. Nanti usia 2-3 tahun, lain lagi. Anak sudah mulai bisa jalan, bisa masuk ke WC, masuk ke dapur, masuk ke keluar ke halaman, bisa pegang ini, pegang itu. Sense of autonomy itu adalah modal. Seorang bisa mengambil keputusannya sendiri. Pada usia 2-3 tahun itu sedang exploring dunianya. Nah, kalau orang tuanya adalah orang tua yang bijaksana, dia akan mengizinkan anaknya itu untuk bisa mengenali dunianya. Barangkali membawa ke mall, barangkali membawa ke gereja, barangkali juga membawa ke zoo, melihat akan binatang macam-macam, ada zebra, ada harimau, ada apa, supaya dia kenal dunianya. Aneh sekali. Itu adalah modal yang memang Tuhan
sediakan pada usia 2-3 tahun supaya orang itu mempunyai kemampuan yang mengambil keputusan di dalam setiap aspek hidupnya. Nah, yang disebutkan oleh Erik Erikson, orang itu sepanjang hidupnya selalu mempunyai will, kehendak yang baik. Tetapi kalau sampai hal-hal tersebut tidak terpenuhi, jiwanya terus ragu-ragu. Dia tidak percaya diri sendiri. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Sehingga dia selalu terombang-ambing oleh segala kebimbangan. Dan kerjasama dengan orang sulit sekali. Oleh karena apa? Begitu ambil keputusan, nanti berapa jam lagi dia sudah berubah lagi pikirannya. Sehingga sulit sekali, sehingga orang sulit sekali kerjasama dengan dia. Dan akhirnya sebagai hamba Tuhan, dia akan mengalami kelelahan emosi. Oleh karena apa? Untuk ambil satu keputusan, barangkali hamba Tuhan ini kemudian berlarut-larut mengubah-ubah keputusan-keputusan yang sudah. Oleh karena apa? Oleh karena memang tidak mempunyai prinsip yang jelas. Jadi ini terus-menerus saya tidak akan jelaskan karena waktu. Jadi setiap fase hidup ini, itu kadang-kadang kita itu harus pahami. Mungkin saudara dan saya itu mempunyai sesuatu yang disebutkan life instinct yang baik. Semuanya terpenuhi. Sehingga saudara mempunyai hope, mempunyai will, mempunyai purpose, mempunyai competency, dan mempunyai fidelity dan love dan sebagainya. Tetapi jikalau ada fixation, maka yang muncul itu dead instinct. Selalu mau kembali kepada masa kecil saudara, meskipun usia saudara sudah 40 tahun, 50 tahun. Tetap saudara, masih ada keinginan yang macam-macam. Bahkan ada orang-orang menjadi hamba Tuhan, hubungan seksual dengan istrinya, selalu yang menginginkan oral dengan mulut. Kenapa begitu? Meskipun melalui genital itu dipuaskan orgasme, tetapi selalu ada keinginan-keinginan untuk dengan mulutnya. Kenapa? Oleh karena pada fase 0-2 tahun, fase oral, fase mulut ini, trust-nya tidak terbangun. Yang muncul adalah mistrust. Sehingga selalu ada kegelisahan tertentu dalam sesama manusia dan tidak pernah merasa dipuaskan dengan apa yang normal dan wajar. Selalu mau memakai hukumnya sendiri, aturan maunya sendiri. Nah, inilah yang disebutkan menjadi sumber dari masalah yang kita sebenarnya sebut tadi. Semakin lama kita itu kadang-kadang confused. Oleh karena masalah ini ternyata bukan hanya masalah oleh karena tekanan dari lingkungan, pekerjaan yang berat, tugas-tugas yang luar biasa banyaknya. Tapi oleh karena apa? Ya oleh karena realitanya itu kita membawa akan bakat-bakat daripada hal yang kurang baik tadi sejak kita lahir. Jadi saudara, hidup manusia, apa yang saudara pikirkan, yang rasakan, dan perbuat, itu sebetulnya diatur oleh apa? Apa yang saudara pikirkan sekarang pun sebetulnya diatur oleh apa? Apa yang saudara rasakan sekarang pada saat mendengarkan ceramah ini pun sebetulnya menentukan apa? Ya kan? Sebetulnya ada satu yang disebutkan life structure yang ikut mengatur thinking, feeling, dan action kita. Life structure itu terdiri daripada banyak bagian. Yang tadi saya sebutkan cuma salah satu bagiannya. Nah, ini disebut life structure. Jadi bagian yang saya sebutkan tadi adalah bagian psikososial. Ada tahapannya. Macam-macam tahapannya sebenarnya sampai 7 tahapan. Tapi bagian yang lain, barangkali tahapan psikoseksual. Barangkali tahapan yang lain, tahapan spiritual. Barangkali tahapan yang lain lagi, itu adalah komponen moral. Barangkali komponen yang lain lagi, itu adalah komponen needs dan sebagainya. Dan semuanya itu di dalam gabungannya, itu membentuk suatu struktur jiwa saudara. Sehingga saudara berpikir dengan pikiran saudara sekarang ini, saudara merasa dengan perasaan saudara sekarang ini, dan saudara bertingkah laku seperti yang saudara sekarang ini. Itu oleh karena saudara mempunyai struktur cara kerja jiwa sudah lahir dari kecil. Ada unsur herediternya dan unsur belajarnya. Tetapi itu hal yang kita masih pahami. Ada unsur-unsur yang tidak terpahami. Di belakang life structure masih ada unsur yang namanya unconsciousness. Kadang-kadang kita tidak pahami karena kita tidak tahu sumbernya dari mana. Ternyata saya punya pikiran-pikiran yang seperti ini.
negatif, saya curigaan sama orang, saya terus mendendam kalau sampai sakit hati sama orang, ada dorongan-dorongan insting yang saya tidak tahu dari mana munculnya. Kenapa saya ingin begini? Kenapa saya ingin begitu? Dan sebagainya. Itu pun yang kadang-kadang itu tidak bisa terpahami semuanya ada di dalam jiwa saudara dan saya. Seorang yang bernama Paul Tournier itu sampai mengatakan pada saat kita bicara mengenai unconsciousness, persis seperti kita itu menghadapi satu lemari. Kita tahu dalam lemari itu ada isinya banyak, tapi kita tidak tahu apa itu. Karena kita tidak punya kuncinya untuk membuka. Tapi keunikan dan kompleksnya jiwa manusia, ini masih belum cukup. Di belakang ini, Alkitab itu mengatakan ada hati dan conscience. Hati dan hati nurani. Hati seringkali disebut kardia. Tetapi ini tidak sama dengan jantung. Seorang ahli jantung kan namanya dokter jantung itu kardiolog. Tapi hati tidak sama dengan jantung. Hati itu adalah internal condition. Kondisi batinnya saudara. Dan kalau hati mendapatkan anugerah Allah yang namanya common grace, anugerah umum, hati itu berubah menjadi conscience, hati nurani. Yang namanya kardia sekarang menjadi sunnidesis. Yang sekarang orang-orang non-Kristen pun itu oleh karena ada anugerah umum, mereka itu punya hati nurani. Sehingga bisa menjadi manusia yang baik sekali. Yang bisa berkorban dan melayani orang-orang yang susah. Tapi bagi orang Kristen, hati bukan cuma mendapatkan anugerah umum, tetapi mendapatkan anugerah umum plus anugerah khusus. Yaitu spiritual yang gift dari Tuhan yang namanya special grace. Kenapa? Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 disebutkan hati nurani orang yang percaya disucikan dengan darah Kristus. Jadi ini yang ada di dalam jiwa saudara dan nanti kita akan pelajari apa hubungannya ini dengan fatigness tadi. Oleh karena apa? Roh kita sebetulnya tersembunyi di dalam tubuh jiwa yang seperti ini. Dan Roh Kudus itu bekerjanya adalah melalui roh kita supaya roh ini kalau sampai hati dan hati nurani sudah disucikan dengan darah Kristus, maka disucikan dengan kebenaran firman-Nya. Dan kalau betul-betul sudah disucikan dengan kebenaran firman-Nya, hati dan hati nurani manusia persis seperti pintu yang terbuka. Sehingga Roh Kudus bisa keluar dan mulai mengatur unconsciousness instinct dan seluruh life structure kita. Sampai dalam Roma pasal 6 disebutkan, semua tubuh kita nanti akan dipakai roh menjadi senjata kebenaran. Tetapi kalau hati dan hati nurani belum disucikan oleh darah Kristus, pintu itu tertutup. Sehingga roh kita cuma gelisah. Kalau berbuat salah dan dosa cuma gelisah. Tapi tidak mempunyai kekuatan untuk keluar dan memperbaiki akan seluruh tubuh dan darah daging kita. Jikalau hati dan hati nurani belum disucikan betul oleh firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya harap sebagai hamba Tuhan mengerti bahwa jiwa saudara seperti ini, berlatar belakang seperti tadi saya sebutkan, sehingga pada saat kita bicara mengenai apa yang menjadi topik kali ini, jangan keluar pikiran kita daripada pengenalan akan natur manusia yang seperti ini. Jadi mental dan spiritual fatigueness biasanya ditandai dengan kegagalan untuk memenuhi kelima hukum kehidupan. Jadi biasanya orang yang mempunyai mental yang fatigue dan spiritual yang fatigue, biasanya dia gagal dalam 5 hukum kehidupan. Yang pertama, hukum kewajaran hidup. Jadi saudara perhatikan, banyak hamba Tuhan, sebetulnya hamba Tuhan tahu sekali, ya kan? Misalnya aja saya adalah seorang suami, saya ayah dari anak-anak, saya seharusnya menjadi suami yang baik untuk istriku, saya seharusnya menjadi ayah yang ada waktu juga untuk anak-anakku, tapi seringkali tidak wajar hidupnya. Saya 100% hanya suka untuk melayani saja. Saya bisa melayani gereja dan jemaat itu terus-menerus, tetapi saya tidak pernah ada waktu untuk keluarga. Berarti hukum kewajaran ini akan dilanggar. Pasti ada masalah. Oleh karena apa? Oleh karena seperti Tuhan juga tidak pernah menuntut kita lebih daripada apa yang kita mampu. Seperti semuanya sudah diberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Dan juga setiap orang yang bermasalah seperti apa yang saya sebutkan tadi.
biasanya juga tidak bisa memenuhi hukum hati nurani. Hati nurani seringkali tidak berkembang dan tidak hidup. Ada banyak hamba Tuhan, luar biasa sekali, yang khusus hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dia menyediakan waktunya untuk besuk, untuk mendoakan, bahkan mengingat di rumahnya, untuk terus mendoakan orang yang sedang bergumul, yang persoalan hidup yang sulit di dalam jemaatnya. Tetapi saudara, bagi orang dengan masalah-masalah yang tadi, hati nuraninya itu tidak hidup seperti itu. Nah, saya kasih contoh hati nurani ya, seperti apa. Saya mempunyai seorang teman, dan teman saya itu adalah tetangga. Dia bukan pendeta, dia seorang kerja di bank, bankir. Dia punya jabatan yang bagus di bank di Jalan Tamrin di Jakarta. Dia cerita kepada saya, oleh karena kalau ke Jakarta itu kan selalu 3 in 1, selalu ganjil genap. Sehingga kadang-kadang mau pakai mobilnya dia pergi ke bank, kadang-kadang mau pakai mobil temannya. Supaya apa ya, gantianlah yang setir membawa mobilnya. Nah, dia cerita pada hari itu adalah hari ganjil, lalu pergi ke bank, temannya itulah yang bawa mobil, setir mobil. Keluar dari bank, oleh karena mereka itu penjabat yang tinggi, itu sudah 7:30 malam, saudara. Keluar dari bank di Tamrin itu jalanan macet. Waduh, maju cuma 1 meter, berhenti lagi, maju 1 meter, plus hujan deras sekali. Wah, sampai kapan bisa tiba di rumah? Nah, teman saya itu bilang kepada saya, aneh sekali. Di tengah hujan lebat seperti itu, temanku itu sambil setir mobil itu buka jendela, Pak. Tiba-tiba ngomong dengan seorang tukang bakpao. Bakpao 10. Tiba-tiba tutup lagi. Loh, temanku bilang, beli bakpao 10 untuk apa? Dari tadi aku liatin. Ini sudah 7:30 malam. Bakpaonya masih penuh. Aduh, kasihan bapak itu. Pulang bawa uang berapa untuk keluarganya? Sudah aku pikir beli bakpao 10. Nanti aku bagi sama satpam saja. Nah, teman saya itu ngomong, temanku itu orang yang hati nuraninya baik sekali. Saya mengatakan yes. Temanmu itu orang dengan hati nurani yang hidup. Dan orang seperti itu kalau menjadi hamba Tuhan, dia akan menjadi hamba Tuhan yang baik sekali. Nah, saya tidak bisa teruskan ini oleh karena apa? 5 hukum ini komplit kali. Hukum kedewasaan, hukum kesehatan jiwa itu kalau kita membaca akan DSM, Diagnostic Statistical Manual, ada ratusan jenis penyakit jiwa yang 90% lebih. Sebetulnya orang penyakit jiwa itu tidak kelihatan, saudara. Seperti orang neurotik, menjadi orang-orang yang narsisistik, kadang-kadang tidak kelihatan, saudara. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Banyak hamba Tuhan yang narsisistik. Itu bukan self-love narsisistik, tapi semua self-hatred. Dia sebetulnya tahu dirinya penuh dengan dosa. Dia tidak mampu untuk bisa mengatasi, menyelesaikan dosa-dosa perzinahan dalam angan-angan, masturbasi dan gak karuan. Tidak bisa selesaikan dia. Tapi dia bisa membungkus akan dosa-dosa tersebut dengan perbuatan pelayanan. Sehingga dia menjadi seorang yang sangat baik kali dalam pelayanan. Kepada orang-orang tertentu dia melayani 24 jam sehari. Iya, kalau dia sakit ditungguin saudara. Padahal untuk istri dan anak-anaknya. Seringkali janji pun sampai sebulan, 2 bulan tidak pernah ditepati. Ini orang tipe narsisistik. Jadi sebetulnya ada gejala kelainannya. Tetapi orang tidak mengerti, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena dia bukan seperti psikosis. Orang dengan sakit jiwa yang harus masuk rumah sakit jiwa dan harus bertemu dengan psikiater, kemudian minum obat terus-menerus, dan seperti tidak seperti itu. Padahal ada yang namanya ada namanya neurotik, ada namanya personality disorder, ada namanya non-psychotic disorder. Waduh, begitu banyak hamba Tuhan yang saya kenal yang ternyata ada gejala-gejala tertentu yang sebetulnya deviant, yang sebetulnya tidak sehat. Seperti tadi, kecanduan main game online. Seolah-olah tidak dosa. Oleh karena apa? Main-main kok dosa. Tapi dia tidak bisa melepaskan diri, saudara. Dia terus-menerus bisa 4 jam, 5 jam setiap hari bermain game. Ini orang dengan namanya deviation. Meskipun non-psikotik. Meskipun dia bukan orang sakit jiwa yang sesungguhnya. Tapi sebetulnya ada deviationnya. Apalagi dengan kondisi, dengan hukum Allah. Waduh, sebagian besar dari kita pun sebagai hamba Tuhan melanggar banyak sekali hukum Tuhan.
Dan sampai sekarang mungkin belum kita selesaikan. Seperti misalnya aja, kita tahu ya, bagi misalnya saudara-saudara yang menjadi hamba Tuhan dan ibu rumah tangga. Saya tadi lihat ada banyak ibu-ibu yang menjadi hamba Tuhan. Seringkali saudara, banyak hamba Tuhan wanita tersebut kemudian mengambil alih tanggung jawab di dalam keluarga. Dan menjadi leader dalam keluarga, dan dia enjoy untuk mengatur dan mengontrol seluruh rumah tangga. Padahal hukum Allah mengatakan wanita tidak boleh menjadi leader di dalam gereja apapun di dalam rumah tangga. Artinya dia mesti waspada. Kalau sampai memang dia diberi kesempatan untuk menjadi leader di rumah maupun di dalam gereja, itu adalah kondisi oleh karena sementara. Itu laki-laki atau suamimu atau hamba Tuhan yang lain, itu fungsinya tidak baik. Makanya saudara lihat bukan? Di dalam 1 Timotius Rasul Paulus mengingatkan, wanita, kamu jangan menjadi pemimpin di dalam gereja maupun di dalam rumah. Tetapi kita hidup di dalam kronos. Di dalam waktu yang Efesus pasal 5 disebutkan waktu yang jahat. Sehingga kita tidak hidup di dalam dunia yang baik. Makanya Tuhan mengizinkan Euodia, Sintike, dan sebagainya juga menjadi hamba Tuhan wanita. Dan juga dalam Amsal Sulaiman pasal 31 kan diingatkan, ada seorang wanita yang suaminya mungkin loyo, tidak bertanggung jawab. Tapi dia sebagai seorang istri harus menyelamatkan seluruh keluarga sehingga mengambil alih semua tanggung jawab keluarga. Baik itu di dalam financial, menjadi breadwinner, pemimpin dalam rumah tangganya, semuanya. Tetapi dia bukan enjoy leadership. Dia tidak menikmati itu oleh karena dia tahu. Makanya disebutkan wanita tersebut takut akan Allah. Oleh karena takut akan Allah, dia mengerti bahwa fungsinya hanya mencipta suatu kondisi supaya suaminya yang tadinya tidak mau bertanggung jawab, sekarang mau bertanggung jawab. Akibatnya suami dari istri di dalam Amsal Sulaiman 31 tadi, sekarang ini duduk di pintu gerbang. Akhirnya dari orang loyo tidak bertanggung jawab, sekarang itu menjadi seorang tua-tua, hakim, tempat orang bertanya. Oleh karena apa? Kebijaksanaan istrinya. Tapi saya kembalikan lagi. Hukum Allah. Ada puluhan yang tidak mudah untuk kita itu aplikasikan. Termasuk tadi. Jadi kita itu tahu bahwa sebetulnya orang yang mau menjadi hamba Tuhan dengan tuntutan kualifikasi yang begitu tinggi. Sulit sekali. Siapapun dia. Bahkan Elia dalam 1 Raja pasal 19 tadi sudah disinggung, ternyata juga bisa mengalami emotional fatigueness. Bahkan ingin mati aja. Yunus juga begitu. Musa begitu juga. Oleh karena kelelahan dia ingin menjadi penasihat untuk semua umat. Tidak mungkin. Yeremia sampai menjadi seorang nabi yang terus menangis dan meratap. Saya mengatakan, Tuhan, engkau membujuk aku, menipu aku. Engkau adalah air yang curam, yang tidak bisa dipercaya. Ya, bahkan dia mengutuki hari jadinya. Paulus dalam Kisah Rasul pasal 15 dan Filipi pasal 1, dia mengalami kesulitan oleh karena apa? Dalam Galatia 1 dan 2 diingatkan. 3 tahun mencoba untuk menyesuaikan diri dengan rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul belum mau menerima. Akhirnya 3 tahun dia pergi ke Saudi Arabia. Setelah itu Galatia pasal 2. Dia kembali ke Yerusalem. Dia tetap tidak diterima. Sehingga dalam Galatia 2 disebutkan 14 tahun kemudian. Jadi 17 tahun Paulus itu berupaya supaya bisa diterima di antara lingkungan rasul-rasul. 17 tahun. Baru disebutkan di dalam Galatia pasal 2. Setelah 17 tahun, maka Petrus dan Yohanes, soko guru itu berjabat tangan dengan Paulus. Wah, Paulus itu mengalami kelelahan mental luar biasa. Jadi selalu ada hamba-hamba Tuhan, oleh karena kondisi hidup, ya, tuntutan hidup menjadi hamba Tuhan, jikalau betul mau dilaksanakan, luar biasa sulitnya. Sehingga tidak mudah untuk betul-betul itu menyesuaikan dirinya. Jadi secara umum, sebab dari emotional atau spiritual fatigueness itu karena predisposing factor, yaitu faktor bawaan. Dan tetapi juga karena precipitating factor, yaitu faktor pencetus.
Yang seringkali itu tidak bisa dihindari. Seperti Paulus tadi, tidak bisa dihindari. Seperti Yeremia tidak bisa dihindari. Sehingga kita itu mengenal kalau sekarang ini, kenapa orang mengalami emotional dan spiritual fatigueness. Yang pertama, ada banyak hamba Tuhan mengalami fatigueness oleh karena Savior syndrome. Dia ingin sekali untuk menjadi penolong dari semuanya. Seolah-olah dia tidak pernah bisa menolak akan tawaran dan permintaan. Unable to say no. Sehingga semua tawaran dia mau terima. Diminta ini dia mau terima, diminta itu dia mau terima. Nah, bagaimana dia bisa mengatur waktu dan tenaganya? Seringkali itu fatigueness karena unable to say no. Hidup ini tidak semua tawaran adalah opportunity from God. Tidak semua permintaan untuk melakukan pelayanan rohani adalah opportunity from God. Tidak. Tuhan memang mengizinkan hidup ini menjadi kompleks supaya kita bertanggung jawab. Bisa mengerti bagaimana kita dengan EQ atau emotional intelligence kita mensikapinya. Atau kita addicted to praise. Kita ingin sekali dipuji. Oleh karena apa? Kita punya poor self-esteem atau poor self-image. Jika ingin sekali kita itu pleasing others, selalu ingin menyenangkan orang, ingin dipuji, membuat khotbah itu kadang-kadang sampai berapa? Barangkali sampai jam 3 pagi, selama berhari-hari. Oleh karena apa? Ingin sekali, jangan sampai khotbahnya tidak dipuji. Waduh, saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi dengan hidup kita. Jadi life condition yang tidak kondusif kadang-kadang juga menjadi sesuatu masalah. Oleh karena apa? Hidup di dalam jemaat yang ternyata gaji kita kurang, pas-pasan saja. Hanya untuk makan. Untuk bayar uang sekolah aja enggak punya. Apalagi kalau nanti beli ini, beli itu, beli buku lah, beli baju lah, beli sepatu lah, beli apa. Waduh. Nah, kita melihat banyak sekali hamba Tuhan yang mengalami kelelahan oleh karena sudah capek harus menuruti semua tuntutan yang begitu tinggi. Gajinya pun kurang. Bahkan ada keluarga bermasalah, ada yang punya anak yang autis, ada anak yang narkobaan, ada anak yang juga tidak bisa dikontrol, sehingga masih muda sekali sudah pacaran dengan begitu bebasnya. Waduh, bahkan ada yang anak-anaknya tidak mau ke gereja sama sekali. Oleh karena apa? Oleh karena memang hidup menjadi hamba Tuhan, kadang-kadang untuk mengatur balance dalam hidup rumah tangga, tetap bertanggung jawab, tetap berperan dan semua hal sulit sekali. Nah, suasana kerja yang sulit dan tidak menyenangkan. Saya sudah berkenalan dengan ratusan mungkin hamba Tuhan yang mengeluh oleh karena suasana kerja di gereja tempat mereka itu bekerja. Suasananya itu tidak bersahabat. Tidak ada orang yang ramah, seolah-olah begitu. Semuanya saling menyalahkan. Nah, kompetisi itu saling berebut, seolah-olah saling bersaing luar biasa dengan hamba Tuhan yang lain. Dan sebagainya. Bahkan ada majelis gereja itu yang terus-menerus hanya mau mengkritik, terus merendahkan, dan pikirannya negatif. Sulit sekali, saudara. Jadi, yang kedua, narcissistic personality tadi. Yaitu kita perlu hati-hati oleh karena orang narsisis itu sebetulnya bukan self-love, tetapi narsisistik itu self-hatred. Orang yang tahu kelemahannya, tapi membungkus dan tidak menyelesaikannya, tapi membungkusnya dengan tingkah laku pelayanan yang mengagumkan orang lain. Tetapi istri dan anaknya sendiri tahu bahwa bapaknya itu munafik. Oleh karena kepada orang lain selalu baik dan selalu ramah dan selalu ada waktu. Tapi untuk istri dan anak-anaknya, tidak pernah ada waktu yang khusus dan personal, dan tidak pernah memang secara sengaja punya plan untuk membangun dan menyenangkan keluarganya. Saudara-saudara, barangkali yang ketiga oleh karena role confusion, yaitu profesi hamba Tuhan itu tidak sesuai dengan dirinya. Oleh karena banyak orang menjadi hamba Tuhan oleh karena sebenarnya pilihan yang tidak ada. Dulu sekolah lulus SMA, bahkan masuk STT pun itu satu-satunya sekolah yang memberikan beasiswa. Yang bahkan kemudian tanda petik memberikan berbagai macam kemudahan. Bahkan barangkali ada juga yang oleh karena KKR sudah berjanji sehingga harus menjadi hamba Tuhan. Padahal tidak matching, tidak cocok dengan dirinya. Jadi mengalami sesuatu fatigueness, kelelahan, itu oleh karena role confused. Oleh karena dia tidak mempunyai prinsip,
yang dia sesuai dengan dirinya untuk mengambil keputusan, termasuk keputusan menjadi hamba Tuhan. Akibatnya, dia kecemplung terjerat dengan segala kegiatan yang sebetulnya tidak matching, tidak cocok dengan dirinya. Yaitu pelayanan rohani di gereja. Tidak cocok dengan dia. Dia bukan orangnya sebenarnya. Atau yang keempat, oleh karena kesalahan dan perkanjangan di dalam dosa. Jadi orang-orang mengalami spiritual dan emotional fatigueness biasanya oleh karena ada dosa yang belum diselesaikan, yang terus-menerus masih dihidupi. Masing-masing kita harus belajar untuk mengenalinya. Bahkan yang kelima, oleh karena unresolved conflict, dilema, barangkali tidak bisa quit dari gereja, oleh karena tidak ada pilihan yang lain. Saya harapkan hidup dari apa? Di gereja ini meskipun saya dihina, diperlakukan tidak fair, tapi saya terjebak. Saya tidak bisa keluar lagi. Saya teruskan lagi, teruskan. Tetapi apa yang dilakukan sebetulnya sekali lagi tidak cocok dengan dirinya. Sehingga dia itu makin lama makin mengalami kelemahan. Sehingga yang keenam itu adalah gejala biasanya depresif. Jadi yang saya sebut sebagai dystemic personality type. Itu ada hubungannya juga dengan affective dan melancholic moods. Nah, sedikit tekanan orang-orang seperti itu sudah membuat mental itu fatigue. Sebetulnya tekanan itu tidak selalu serius. Tapi sedikit tekanan saja, orang-orang itu dengan gejala distimik ini, dia sudah kehilangan sukacita, kehilangan semangat. Sehingga membutuhkan emosional dan social support terus-menerus. Membutuhkan akan orang-orang mendukung dia. Akibatnya, dia selalu nempel dengan orang-orang itu terus. Akibatnya, dia kemudian terjerat kepada gosip-gosip tertentu yang cuma membela dirinya. Nah, akibatnya dia cepat sekali burnout. Distimik. Dan memang terus-menerus sehari-harinya seperti kehilangan semangat dalam hidupnya. Jadi selain gejala umumnya, lalu how to overcome sekarang. Bagaimana kita mengatasinya? Saudara, yang pertama itu kenali diri sendiri. Jadi Christ is the answer. Memang Kristus Yesus itu jawabnya. But what is the question? Pertanyaannya apa? John Calvin mengatakan without knowledge of self, tanpa kamu kenal dirimu, kamu juga tidak kenal Allah. Aneh ya? Oleh karena pengenalan akan Allah yang sesungguhnya adalah manifestasi dari pengenalan akan diri kita sendiri. Tanpa kita mengenal diri sendiri, tidak mungkin kita kenal Allah. Jadi kenali diri sendiri. Tahu apa yang sedang terjadi. Jadi mengenal diri sendiri seharusnya juga mampu menganalisa diri. Yaitu mungkin membutuhkan ini bantuan professional counselor. So, perlu juga barangkali saudara mengambil alat tes tertentu. Barangkali Taylor Johnson, barangkali MMPI, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk bisa mengenali akan diri. Bisa menganalisa. Sehingga tahu apa sebab dan akibatnya. Oleh karena masing-masing kita adalah psychological being, makhluk psikologis. Yang memang punya keunikan-keunikan kita sendiri. Jadi yang ketiga, bagaimana kita mengatasinya? Yaitu jikalau menjadikan abide in Christ, yaitu sama seperti carang yang nempel pada pokok anggur, kamu nempel pada Kristus sebagai pola kehidupan sehari-hari. Sehingga setiap saat itu mampu mengkomunikasikan pergumulan pribadi dan kekhawatiranmu pada Kristus. Maka sesuai dengan janjinya Filipi pasal 4, damai sejahtera melampaui segala akal, itu akan hadir dalam jiwa. Jadi saudara, di samping mengenali diri sendiri, mengenal diri sendiri itu juga perlu akan bantuan akan alat-alat yang tes atau orang lain. Kita perlu sekali membiasakan pola hidup abide in Christ. Yaitu biasa kita mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Dari menit ke menit, dari waktu ke waktu. Nah, sekarang perhatikan. Catatan. Ternyata sebagian besar hamba Tuhan itu di dalam pengalaman saya ternyata belum tahu dan tidak mempunyai keinginan dan tekad untuk being abide in Christ. Jadi saya bisa ngomong ini sampai berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, dan saudara dengar, saya tetap menghadapi realita mayoritas hamba Tuhan. Ternyata belum tahu
dan tidak mempunyai keinginan, tidak mempunyai tekad untuk being abide in Christ, untuk nempel seperti carang pada pokok anggur. Saudara renungkan. Saya harap ini bukan sesuatu prejudis, bukan suatu kritik yang tanpa dasar. Sebabnya, mungkin belum tahu how to abide in Christ. Bagaimana kita nempel seperti carang pada pokok anggur. Mungkin belum tahu. Nah, saudara, selama ini sebagian besar dari hamba-hamba Tuhan sering hanya hidup dalam menghidupi asumsi kebenaran. Selama ini hanya menghidupi asumsi kebenaran. Asumsi kebenarannya apa? Saya harus setia melayani. Saya harus mengajarkan kebenaran dari firman Tuhan, dari Alkitab. Dan saya harus membangun kehidupan yang baik. Ya, saya sebut ini asumsi kebenaran, oleh karena ini bukan kebenaran. Tapi ini dihidupi oleh 90% hamba Tuhan. Yaitu apa? Saya harus setia melayani, saya harus mengajarkan kebenaran dari firman Tuhan, dan saya harus membangun kehidupan yang baik. Kenapa disebut asumsi? Nah, sehingga dengan asumsi seperti ini, orientasi hidupnya itu hanya apa? Doing ministry and performing a good Christian life. Jadi orientasi di dalam hidupmu, fokus dalam pikiranmu, itu adalah apa? Yang penting lakukan pelayanan sebaik mungkin. Dan kita harus perform kehidupan Kristen yang baik. Nah, ini asumsi, saudara. Oleh karena ini tidak sama dengan kebenaran yang tadi saya sebut. Ini merupakan asumsi yang kita hidupi, sehingga kita itu tanpa sadar jatuh terjebak dalam kesalahan jemaat Efesus, dalam kesalahan jemaat Laodikia, yaitu upaya membangun diri dan reputasi sebagai rohaniwan. Saya akan ulangi ya. Oleh karena asumsinya, saya setia melayani. Saya harus mengajar kebenaran. Saya harus membangun kehidupan yang baik. Kamu akan berorientasi pikiranmu kepada doing ministry yang penting. Performing a good Christian life yang penting. Lalu kamu terjebak dalam kesalahan jemaat Efesus. Di dalam Wahyu pasal 2, Yesus itu memuji jemaat Efesus, bukan? Aku memuji engkau oleh karena engkau tidak kenal lelah. Dari 1 jemaat menjadi 7 jemaat. Berarti penginjilan tidak kenal lelah. Sehingga kamu punya proyek-proyek cabang-cabang gereja. Dari 1 menjadi 7. Hebat. Aku juga memuji engkau, kata Yesus. Engkau tidak kenal lelah. Oleh karena apa? Engkau melakukan discipleship bagi jemaatmu. Akibatnya, mendengarkan seorang yang bernama Nikolaus, ya kan, pengkhotbah yang hebat saat itu, yang khotbahnya bagus sekali, langsung jemaat itu tahu khotbahnya itu sesat, tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Jadi Yesus mengatakan, aku memuji engkau oleh karena kamu itu tekun bisa melakukan discipleship bagi jemaatmu. Bahkan aku memuji engkau oleh karena apa? Oleh karena engkau itu rela menderita untuk namaku. Luar biasa. Berarti orang-orang ini saking cintanya pada gereja, rela berkorban untuk gereja. Tapi Yesus ngomong apa kepada jemaat Efesus? Tapi kamu tidak mencintai aku. Ini adalah tingkah laku agamawi Kristen. Dengan tekun, dengan setia melayani, setia mengajar kebenaran, setia membangun kehidupan baik. Ya ada hasilnya, ada buahnya. Tapi kamu itu lupa. Kamu tidak mencintai aku lagi. Nah, apa ini? Ini adalah asumsi menghidupi suatu asumsi kebenaran. Bahwa seolah-olah pelayanan hamba Tuhan itu adalah setia melayani. Pelayanan hamba Tuhan itu mengajar kebenaran. Pelayanan hamba Tuhan membangun kehidupan yang baik. Seolah-olah itu. Padahal lupa. Semuanya itu harusnya merupakan akibat dari kamu itu lengket sebagai carang kepada pokok anggur. Jadi seharusnya semuanya itu menjadi buah dari carang yang menempel pada pokok anggur. Kamu justru kehilangan menempel pada pokok anggur karena kamu tidak belajar mencintai Tuhan Yesus secara personal. Jemaat Laodikia juga begitu. Sampai dipuji menjadi jemaat luar biasa.
Kamu menyebut dirimu kaya sekali. Karena peninggalannya sekarang di Turki itu peninggalan yang luar biasa. Gereja kok begitu hebatnya. Itu pilar-pilarnya itu saya lihat sendiri. Itu luar biasa. Semua mosaik dan tegelnya itu hanya bisa yang dipakai oleh istana kaisar. Itu gereja Laodikia. Sekarang sudah habis, hilang. Oleh karena kamu itu memuji dirimu sendiri. Engkau kaya. Dan engkau tidak kekurangan apa-apa. Padahal Yesus menilainya apa? Padahal engkau itu miskin. Engkau buta. Engkau telanjang. Engkau tidak punya apa-apa. Bayangin. Jadi kalau orang melayani itu dengan asumsi kebenaran, ya dia akan fatigue. Dia akan capek. Oleh karena apa? Sebetulnya sumber pelayanannya bukan dari Tuhan Yesus. Kekuatan pelayanannya bukan dari Roh Kudus. Jadi dari tekad pribadi, orang yang ingin setia kepada Tuhan. Ini namanya menghidupi asumsi kebenaran. Jika orientasinya, hidupnya itu hanya doing ministry, performing a good Christian life. Jacques Ellul itu di dalam Subversion of Christianity tahun 1984 mulai mendeteksi mulai kapan ya gereja itu kemudian kehilangan peran di tengah dunia. Mulai kapan? Yaitu mulai pada saat gereja itu mempunyai anggota gereja yang istimewa, yaitu Kaisar Konstantin menjadi Kristen. Ya, pada saat Kaisar Konstantin menjadi Kristen, pada saat itulah gereja punya segala-galanya. Tapi gereja itu kehilangan spiritnya sebagai gereja Kristus Yesus yang sejati. Oleh karena yang diikuti Kristus itu adalah dia yang memikul salib, dia yang diludahi dunia. Ya, dia yang ditolak oleh dunia. Lukas pasal 16 dan 15 itu kan mengatakan dengan begitu clear, apa yang dikagumi dunia itu dibenci Allah. Yakobus pasal 4 ayat 4 itu juga mengatakan kalimat yang sama gitu ya. Persahabatan dengan dunia ini kebencian di mata Allah. Jadi saudara harus waspada. Yang kedua, belum memiliki genuine spiritual experience with God in Christ. Jadi kita itu barangkali itu mengalami apa yang kita sedang bicarakan ini oleh karena memang kita belum memiliki apa itu pengalaman yang genuine, yang murni dengan Allah yang sejati. Ini berbeda sekali dengan agama apapun juga. Di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi yang menyelamatkan ini sebetulnya apa? Kasih karunia atau iman? Waduh, ternyata ini ajaib sekali. Ini iman Kristen itu suatu pengalaman yang Tuhan berikan, inisiatifnya dari Allah sendiri. Yaitu Allah memberikan kasih karunia, yaitu anugerah keselamatan. Yaitu kelahiran baru, yang namanya prevenient grace. Tapi kasih karunia itu diberikan Allah, ditanamkan di dalam tubuh darah daging kita. Agustinus itu mengatakan implanted, itu ditanamkan. Tapi Luther pada saat membaca bahwa anugerah kasih karunia itu ditanamkan, Luther tidak setuju. Luther mengatakan it is not implanted. Memang Allah yang memulai. Allah yang memberikan will and work. Tetapi anugerah itu imputed. Bukan ditanamkan. Kalau ditanamkan, anugerah keselamatan itu akan operate by itself. Akan berkarya sendiri. Dan mulai apa? Mulai kemudian mematikan setiap dosa dan kemudian kita menjadi makin serupa dengan gambar Kristus. Luther mengatakan it is not implanted. It is imputed. Oleh karena ditanamkan plus dipertalikan. Berarti sengaja kasih karunia ditanamkan tapi dipertalikan. Dengan apa? Dengan setiap dosa yang ada di dalam tubuh darah daging kita. Aneh sekali bahwa ini karya mengalami Tuhan yang memang hanya Alkitab. Nah, bagaimana caranya? Sehingga pada saat kasih karunia itu sudah hadir, kamu itu jangan biarkan kasih karunia itu terlepas tidak berkaitan dengan dosamu. Kaitkan dengan dosamu. Oleh karena hidupmu itu adalah semper iustus et peccator.
Kamu adalah orang yang terus-menerus memang orang yang sudah dibenarkan tetapi pendosa. Sehingga kasih karunia itu mesti apa? Kamu kerjakan. Filipi 2 ayat 12. Berarti kamu kaitkan kasih karunia dengan setiap dosa. Supaya apa? Supaya dosa itu dimatikan. Nah, pada saat mengkaitkan kasih karunia itu dengan dosa, itulah yang disebutkan sebagai iman. Jadi karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Tapi hal mengkaitkan kasih karunia ini merupakan suatu misteri. Oleh karena iman itu sendiri, itu ternyata merupakan sesuatu yang perlu kita jelaskan. Ibrani pasal 11 itu kan mengatakan iman adalah dasar atau assurance yang kadang-kadang disebutkan substance, yaitu essential part yang Tuhan berikan, yang membuat kita itu bisa connect dengan Tuhan. Kita bisa interact dengan Tuhan. Yaitu dasar atas segala sesuatu yang kita harapkan. Hope for. Tetapi iman bukan cuma itu. Iman juga adalah bukti atau evidence. Yaitu pengalaman. Something that we experience. Dengan apa? Dengan dia yang not seen. Yang kita tidak pernah lihat. Jadi saya mengerti betapa ajaibnya pengalaman dengan Tuhan yang Tuhan sediakan ini. Sehingga setiap orang percaya antara manusia dan Allah mempunyai macam-macam pengharapan dan keinginan. Boleh aja, dan iman itulah yang mengarahkan semua pengharapan keinginan. Makin lama, makin menjadi keinginan berkenalan dengan Allah yang kita tidak pernah lihat. Yang not seen, menjadi suatu pengalaman akhirnya. Nah, kalau saudara tidak mengerti, saudara mesti tanya nanti. Oleh karena apa? Oleh karena pergerakan dari kerja iman yang seperti inilah, membuat hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena apa? Oleh karena tadi saya jelaskan di tempat ini dengan jelas bahwa kasih karunia yang Allah berikan sebetulnya tidak ada satu orang pun yang mengerti. Jikalau orang itu dilahirkan baru, tidak ada orang yang betul-betul mengerti dirinya sudah lahir baru. Oleh sebab itu Tuhan memberikan anugerah kedua. Anugerah kedua adalah iman. Nah, dengan iman, saudara itu bisa kemudian memakaikan hal seperti ini. Yaitu iman yang membuat saudara itu kemudian menemukan akan sarana-sarana iman yang seringkali disebutkan sebagai apa? Sebagai spiritual means. Jadi di dalam tubuh darah dagingmu yang tadi disebutkan oleh Luther ada puluhan, ada ratusan sarana iman. Saya ingin supaya saudara perhatikan salah satu atau duanya saja. Oleh karena ini terlalu banyak supaya saudara mengerti bagaimana saudara akhirnya bisa abide atau nempel seperti carang pada pokok anggur. Misalnya aja, iman itu akan membuat otak saudara bisa fokus pada saat mendengarkan khotbah. Jikalau saudara mau fokus, maka pikiran saudara-saudara itu akan tertuju pada kebenaran firman yang Tuhan mau singkapkan. Tapi kalau saudara tidak membuat iman saudara, membuat otak saudara fokus, meskipun saudara mendengarkan firman yang baik pun, itu akan lewat begitu saja. Sehingga fokus itu adalah bagian dari kerja otak dan mata dan perasaan saudara. Hatimu itu memang bagian yang disebut spiritual mean. Yaitu sarana rohani yang memang Allah sediakan untuk kamu pakai, untuk iman itu pakai. Nah, iman kadang-kadang juga memakai oleh karena sarannya. Misalnya saja, Yesus mengatakan jikalau kamu tidak menjadi seperti seorang anak kecil, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu kita tanya bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang anak kecil? Ternyata Raja Daud tahu bagaimana menjadi seorang anak kecil. Di dalam Mazmur 131 dia mengatakan, Tuhan, aku tidak mau berpikir-pikir yang besar-besar tinggi-tinggi. Aku hanya ingin menjadi seperti anak kecil yang baru disapi. Childlike yang baru disapi. Yang duduk di kaki ibunya. Nah, pada saat iman itu menghidupkan akan jiwa childlikeness itu. Maka terjadi encountering, perjumpaan antar kamu dengan Tuhan. Itulah nempelnya. Seperti carang pada pokok anggur. Tuhan mengatakan di dalam Yesaya, Allah itu Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Tetapi dia rela hadir di dalam jiwa yang broken and contrite heart. Nah, jiwa yang broken dan contrite, yang patah dan hancur, itu ada di dalam jiwa setiap orang yang sudah diselamatkan. Iman yang akan menghidupkan. Pada saat kamu membaca Alkitab, pada saat kamu berdoa, mintalah broken and contrite heart.
Iman akan membuat jiwamu broken and contrite, patah dan hancur di hadapan Tuhan. Tuhan itu yang di tempat yang maha tinggi akan hadir dalam jiwamu. Itu yang disebutkan sebagai being abide in Christ. Pada saat carang itu nempel pada pohon anggur. Dan tidak mungkin hal-hal seperti ini, itu saudara abaikan. Jikalau saudara dan saya abaikan, saudara tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara tidak pernah mengalami yang namanya abide in Christ. Saudara akan mengalami spiritual fatigueness. No matter what. Jikalau saudara tidak punya pengalaman abide in Christ, saudara akan mengalami emotional fatigueness sebagai hamba Tuhan. No matter what. Oleh karena apa? Kita semua lahir dibesarkan dalam keluarga yang tidak sempurna. Kita membawa akan modal dan bakat-bakat yang tidak baik sejak kita masih kecil. Oleh sebab itu, saya akan akhiri sampai di sini.